Udah mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf nih pemirsa, saya habis ngecekin jadwal saya padat banget ini. Besok pagi mesti ketemu sama para pejabat. Ya, langsung aja nih. Hari ini saya lagi berada di kawasan Kuningan, Gorowangi. Jadi buat pemirsa-pemirsa yang pengen ketemu bos besar bisa datang ke sini ke Gorowangi. Saya tunggu deh sampai besok. Kalau besok nggak datang ya saya pulang. Nah, kali ini nih saya bersama dengan pimpinan redaksi. Nah, kita biasa manggil di sini Bung Pimret. Nah, Bung, gimana nih? Kabarnya gimana? Ya, alhamdulillah sehat. Rangka kita datang ke Kuningan ini dalam rangka undangan istimewa nih. Iya, ya, Bos. Undangan istimewa dari organisasi besar kita, Nahdlatul Wathon, terkait pembukaan. Ya, dan peresmian peletakan batu pertama. Ini adalah momen sejarah nih. Ya, momen sejarah untuk Nahdlatul Wathon meletakkan batu pertamanya di daerah Kuningan. Ini sangat kita apresiasi. Melebarkan sayap ke arah Kuningan, Kuningan ya. Insya Allah TGB hadir loh. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu masyarakat kan. Iya. Tapi Cuma kita ada yang kurang nih. Dengan momen yang spesial kayak gini kayaknya kurang asik kalau kita nggak ngobrol sama petingginya langsung. Oh gitu. Iya. Ya, kita punya tamu nih. Kebetulan kita berada di Kuningan, berhubungan tentang kenapa NU itu bisa sampai sini ya. Nah, itu dan mengulas tentang kepribadiannya gitu. Sampai di mana NU itu bisa sampai di sini, gitu kan? Langsung dipanggil deh. Ya, silakan kita tamu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Wah, iya. Silakan duduk ya. Aduh. Ini dia Kiai muda dari Kuningan. Biasa disapa siapa Kiai? Oki. Iya. Oh, Oki. Ini namanya gaul banget ya. Ini Kuningan ya, Kiai ya? Kuningan nih, Bang Emil. Kuningan ya. Berarti sebelahnya itu merahan, kalau enggak hijauan gitu ya. Ya, Di sisi lain perakan. Iya. Ini program opsi nih, alhamdulillah ya, Bang Oki masuk program kita, salah satu di program Sinar 5. Nah, ini bos kita nih. Kalau iya, mantap. Ada ya, alhamdulillah opsi udah berjalan hampir setahun nih, Bang Oki. Bintang tamu spesial, Bang Oki. Ya, udah banyak juga bintang tamu kita undang. Nah, ini adalah spesial nih buat Kiai muda nih. Ya, lebih akrab panggil Bang Oki aja sebentar. Oke, ya dulu deh. Ya, Bang Oki ya. Siap. Langsung ke kita ngulik sejarah dulu kali ya. Gimana bisa sampai Nahdlatul Wathon ini sampai ke sini gitu kan? Nah, ini sejarah mau singkat mau panjang nih Bang Imin sama Big Boss nih. Ya, panjang boleh, singkat boleh. Yang sedang-sedang aja ya. Nanti ada kreatif kita tuh 27 menit no. Siap. Ngambil tengah-tengah ada, bain ya. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di alhamdulillah nih dapat kesempatan dari Bang Imin sama Big Boss Igo di acara opsi ya Bang Imin untuk mengulas sejarah perjalanan hidup saya dulu apa gimana nih? Ya, terserah Bang Oki mau berbicara dari mana gitu. Oke. Jadi awal mulanya untuk saya bisa menjadi kader NW kali ya. Kader NW Nahdlatul Wathon itu dari tuan guru saya sendiri yang ngajarin saya dari kecil, dari nggak bisa apa-apa. Karena dulu jujur saya orangnya nih nggak ada pendidikan agama sama sekali dari orang tua, terutama karena orang tua itu basisnya bisnis sebenarnya gitu kan, pengusaha ulung lah gitu kan, asik. Nah terus bertemulah saya dengan tuan guru Haji Dr. Muslihan Habib MA.
Beliau yang betul-betul mengajarkan saya dari fikih, hadis, nahwu shorof, walaupun belum dalam juga waktu itu kan, baru yang asas-asasnya aja. Nah dari situlah berkembang terus, mencari jati diri juga saya gitu kan, mondok sana sini. Sebenarnya di NW ini saya santri kalong. Kalongnya kenapa? Dulu sekalinya datang ke NW nih, ingat banget dulu malam Jumat ada pelajaran hadis tuh, Arba'in Nawawi dulu. Langsung Tuan Guru Haji Muslihan Habib yang mimpin kan. Ngelihat ada santri datang telat, langsung dipukul pakai rotan gitu kan. Kita dulu rotan nget. Kita dulu apa ya? Itu kan dulu mau dulu. beda dengan kurikulum sekarang kan. Bener. Beda itu dulu. Itu dulu benar. Dulu mah iya. Itu tapi itu mendidik juga sebenarnya gitu kan. Nah, dari situlah sempet takut juga mau belajar agama gitu kan. Cuman tetap dikasih support dari guru saya pribadi terutama. Nah, berkembanglah terus sampai saya manfaat di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Saya mondok di Baitul Qurra Ciputat, Pondok Tilawah. Karena emang dari dulu itu hobinya qasidah sebenarnya. Qasidah kesana kemari sampai saya ngomong sama orang tua gini, saya nggak mau sekolah, yang penting marawis nomor 1 dulu gitu. Ya Allah ya Rob, sampai orang tua, memang orang tua dari segi pendidikan betul-betul perhatian, reality banget, tapi pengennya itu ke umum, ngikutin beliau ini gitu. Cuman qadarullah, Allah kasih yang lain gitu. Terus apa lagi nih? Oh iya, kita kaji sejarahnya ya, Big Boss ya. Ya, sejarah Bang Oki nih, keterkaitan masalah ini kan pemuda nih Bang Oki ya. Iya, masih umur muda berapa nih. Bang Oki? Baru mau naik 26 saya. Wih, 26. Cuman badannya aja yang big gitu. Jadi 26 pendidikan terakhir Bang Oki sekarang lagi menyelesaikan S2 bidang hadis. 26 bidang hadis ya. Dengar-dengar luar negeri Bang ya? Di Malaysia. Alhamdulillah. Ada sempat ketemu sama Upin Ipin teguran. Dulu main gundu bareng. Iya, sangat menarik sebenarnya, kita harus kupas tuntas nih. Siap. Ke NW-nya sampai di mana gitu kan? Seorang pemuda yang udah kemana-mana dari Jakarta, lalu ke Malaysia dan balik lagi ke Jakarta, dan hari ini kita mencetak sebuah sejarah baru di Kuningan atas berkat ya Bang Oki keluarga ya, mau membentuk pesantren, pondok pesantren Nahdlatul Wathon di Kuningan. Ini berarti kan jiwa ke-NW-nya itu sangat menarik Big Boss. Ya, kalau nggak ada jiwa ke-NW itu susah untuk menyebarkan bendera-bendera panji-panji Nahdlatul Wathon dan rela sampai ke sini ke Kuningan gitu kan. Istimewa nih hari ini Bos. Bang Oki, sedikit lah kita berbicara Nahdlatul Wathon ya. Siap. Iya. Menurut Bang Oki Nahdlatul Wathon itu seperti apa sih? Nahdlatul Wathon itu bagi saya benar-benar seperti rumah dalam hati saya pribadi yang telah membentuk diri saya juga, membentuk karakteristik diri saya sendiri, baik itu secara spiritual ataupun duniawi juga gitu. Ada beberapa poin sebenarnya yang membuat saya itu sampai kok kenapa sih harus Nahdlatul Wathon di Kuningan ini gitu loh. Satu, saya karena kuliah bidang hadis, saya betul-betul menekankan masalah sanad keilmuan, Bang Emin, Iya. sama Bang Igo. Yang mana kita tahu bahwa sanad keilmuan itulah sangat penting, di mana nanti akan jadi tanggung jawab kita juga. Kalau bahasa santrinya kan harus ada ijazahnya lah gitu kan. Nggak harus ijazah sertifikat, tapi ketika kita berguru dengan seseorang, bahkan kalau kita lihat guru-guru kita yang dulu itu, ulama-ulama zaman dulu itu gurunya nggak cuma satu. Bahkan Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Wathon pun gurunya yang paling utama itu 6 kalau nggak salah ya, 6. Nah begitupun dengan saya betul-betul mencari jati diri Nahdlatul Wathon itu salah satunya dari Tuan Guru Muslihan Habib itu. Sampai terus ke tingkat kuliah Bang Imin. Dulu dekatnya waktu saya di kuliah itu dengan orang DDI sebenarnya, Sulawesi. Karena tinggal sekontrak dengan Sulawesi.
Darud Da'wah wal Irsyad. Kalau di Jawa juga sepertinya seperti NU. Beliau kunut juga, tahlilan juga gitu kan. Nah, setelah diselidiki dari buku-buku guru saya sendiri menulis, salah satunya Karomah Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, itu nggak taunya kewaliannya beliau itu sampai kepada pendirinya DDI, yaitu Tuan Guru Ambok Dale. Disitulah makin menguatkan saya untuk bahwa Nahdlatul Wathon ini adalah satu-satunya tonggak untuk diri saya pribadi. Kalau ibarat kita mah tempat naungan lah gitu ya. Nah, itulah kenapa saya pengen mendirikan pondok pesantren bersama keluarga ini dengan asas dari Nahdlatul Wathon itu sendiri. Gitu Bang Iman. Subhanallah ya, Bos. Nah, soal pembahasan KNWN-nya kalau saya lihat ini udah nggak perlu diragukan lagi nih. Sampai berani langsung naruh nama NW di belakang pondok pesantrennya kan. Al Halimiyah Nahdlatul Wathon, langsung ditaruh nama NW-nya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih definisi cinta. Kita ngomong cinta-cintaan dah sekarang ya. Definisi cinta dari seorang Aoki nih, Kiai Besar Kuningan, Kiai Muda Kuningan, mendefinisikan cinta terhadap organisasi itu seperti apa sih? Tapi tak dulu, berbicara masalah cinta nih, Iya. ada yang menarik Pak. Apa tuh? Iya. Ternyata Bang Oki ini dapat jodoh, ya orang Malaysia nih. Waduh. Allahu Akbar. Siti Nuraliza katanya nih. Subhanallah. Adeknya. Jadi Adeknya tuh. Bukan. Subhanallah kan. sambil Jangan, menyelam minum kopi ya. Sambil menyelam telah kelelep. Kita dapat ikan. Iya, itu tuh cinta pribadi Gus kita. Yang kita bahas adalah cinta terhadap definisi cinta tanah apa Nahdlatul Wathon. Siap. Definisi cinta ya. Apa ya? Lagi-lagi yang kembali kepada sanad itu sih Bang Imin. Karena satu tokoh dalam hidup saya yang paling penting pun yaitu Tuan Guru Muslihan Habib. Selain itu banyak guru saya juga, Dr. Widus, Dr. Kamaluddin, Dr. Muallimin, rata-rata di Malaysia karena saya lamanya di sana gitu kan. Cuman yang paling berkesan terhadap diri saya pribadi yaitu Tuan Guru Muslihan Habib. Sampai saya mempunyai cita-cita, ya Allah, saya pengen tulis tentang ketokohan beliau. Karena saya tahu banget beliau itu seperti apa. Kemanapun pasti dijabanin tanpa ada rasa pamrih. Itu yang saya, ya Allah, ini manusia yang seharusnya udah layak dapat surga gitu loh. Layak karena memang udah. Berarti kita Masya bersaksi Allah. nih ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Karena saya betul tahu tentang beliau. Jadi lagi-lagi kalau masalah definisi cinta yang bisa saya deskripsikan dari cinta itu tersendiri kepada Nahdlatul Wathon ya kepada Tuan Guru Muslihan Karena Habib. ketulusan beliau. Ketulusan beliau. Nah, ini menarik dikulik juga sebenarnya. Kalau ngomong cinta dikaitin ke organisasi, dibalikin lagi ke guru, gimana sih awal mula bisa ketemu gitu kan? Nah, jadi gini. Dulu saya tinggal di Bekasi. Di Bekasi, pindahlah saya ke Jakarta dengan keluarga. Setelah pindah ke Jakarta nih saya belum bisa apa-apa Bang Imin. Dulu kerjaan saya Bang Igo, kalau saya ngaji itu saya pengennya baca Quran doang tapi nggak mau nulis. Makanya sampai sekarang tulisan saya jelek. Mau Arab kayak mau Latin jelek. Karena emang dari dulu saya pengennya baca aja gitu. Iya. Nah, terus setelah sampai di Jakarta pindah. Nah, orang tua juga mungkin karena kesibukannya nggak bisa ngedidik saya dari bidang agama gitu kan. Padahal orang tua saya terutama bapak terutama ya. Beliau juga dulu sebenarnya seorang qori. Cuman nggak diterusin karena di kepalanya itu bisnis terus. Tapi kalau tanpa bisnis Al Halimiyah nggak berjalan nih. Asik. Nah, setelah sampai ketemulah dengan Ustadz Habib, mencari guru lah pada saat itu. Mencari guru, nanya ke orang sekitar situ, nggak taunya ada Ustadz Habib. Masih muda beliau pada saat itu, saya pun masih kecil, masih SD. Nah, beliau datang mengajarkan saya cuman alif bata. Makanya sampai sekarang kalau beliau bilang, kayaknya nggak mungkin nih kamu itu bisa seperti ini, karena saya ngajarin cuman sekedar alif bata, kata dia. Luar biasa tawadunya beliau. Iya. Cuman setelah diungkit-ungkit balik ke belakang, lagi-lagi masalah sanad kekeluargaan sekarang. Bukannya bagaimana, mungkin sudah apa ya,
bidang saya di sini karena saya dari dulu memang pengennya di agama gitu kan. Nggak taunya memang betul dari kakek saya, Buyut. Buyut itu adalah salah satu tokoh ulama di Kuningan ini gitu Bang Imin. Jadi mungkin ini saatnya saya pulang kampung, saatnya membina lagi kampung sendiri gitu kan. Ya. Nah, disitulah mudah-mudahan bisa berkembang terus. Terus selama menjalani, ya mulai dari perjalanan awalnya kan kita dengar udah tadi sampai sekarang bisa sukses, apa sih pahit-pahitnya yang pernah dirasa? Nah, pahit-pahitnya banyak nih. Kalau ngomongin pahit, saya dulu waktu ke Malaysia 2013 itu diantar sama orang tua. Waktu itu Nahu Sorop jadinya belum. Jadi gini, 2013 saya sampai ke Malaysia. Nah, setelah sampai di Malaysia daftarlah perkuliahan Bang Imin. Karena memang dari dulu saya juga cita-cita harus kuliah di luar negeri. Nggak kesampaian di Kairo gitu loh. Udah sempet nyampein berkas. Pas 2013 itu Kairo ada berkecamuk kan. Semua data-data dipulangin. Cuman ada satu kawan saya beruntung, perempuan itu bisa sampai ke Kairo. Sampai sekarang beliau tinggal di sana gitu. Nah, tapi kita qadarullah lagi ya. Nggak bisa nyalahin Allah gitu kan. Memang udah jalannya seperti ini. Akhirnya datanglah ke Malaysia. Nggak taunya di kampus itu mukorornya pun dari Kairo gitu loh. Itu yang saya syukur gitu loh. Langsung pakai bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Saya belajar Nahu Sorof singkat doang sama beliau, sama Ustadz Habib ini. Singkat, nggak pernah dipakai lagi secara omongan gitu kan. Nah akhirnya sampai Malaysia setelah berjalan perkuliahan itu nangis saya, pengen pulang. Sebulan lebih saya nangis pengen pulang, ngadu ke orang tua saya. Tapi orang tua saya memang luar biasa juga mensupport saya. Beliau bilang, bapak terutama ya, tokoh bapak ini luar biasa juga buat saya. Dia bilang, lu jangan balik sebelum lu bisa jadi orang pinter. Kalau lu mau balik, balik aja nama. Sampai gitu bapak saya. Disitulah saya bertekad kesana kemari nyari guru. Akhirnya setiap malam Bang Imin saya kaji lagi Nahu Sorof itu. Langsung dipraktekan. Ke siapa? Ke Dr. Widus, guru saya yang lain. Beliau S1 sampai S3 di Kairo. Beliau murid langsung kepada Tuan Guru Ambok Dale, Darut Dawal Irsyad. Nyambung nggak tahu ini sama Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Gitu. Apalagi? Masih yang pahit-pahit nih. Cukup tinggal yang manisnya, yang manis. Ya. Begini ya, sekarang ini perjuangan itu sudah terlihat hasilnya ya. Ya. Belum. Ya, mudah. Dalam artian pucuknya ini sudah terlihat. Tinggal kita gapai gitu kan. Pucuk naik. Iya, sudah terlihat ya, dengan apa ya? Dengan bukti ya. Besok kita akan melaksanakan sebuah sejarah besar untuk Nahdlatul Wathon di Kuningan kan. Ini sebuah pembuktian bahwa kecintaan terhadap Nahdlatul Wathon ya Kiai muda kita ini gitu kan. Ini sebuah pembuktian kan. Padahal kan secara tidak langsung pengenalan secara Nahdlatul Wathon itu kan tidak pure gitu kan ya. Tapi ternyata memang itu melekat. Nah ini emang keistimewaan Nahdlatul Wathon. Saya sendiri kan orang Jakarta. Iya, nenek kakek saya itu memang ya orang masa lain. Tapi secara pada saat mengenal Nahdlatul Wathon itu suatu yang beda Bang Oki ya. Insyaallah. Terus harapan Bang Oki nih untuk menanamkan Nahdlatul Wathon di Kuningan, otomatis nih bos. Ya. Yang menjadi apa namanya ya, pacuan Nahdlatul Wathon di Kuningan ini udah otomatis. Siap. Beliau ini ya itu kira-kira apa harapannya untuk warga Kuningan terhadap organisasi Nahdlatul Wathon ini? Yang pertama mungkin saya pengen penanaman dulu tadi ya, penanaman kepada masyarakat. Saya akan tanamkan yaitu hizib, karena tadi kita juga baru selesai memperkenalkan hizib Nahdlatul Wathon. Semoga dengan hizib itu pun Nahdlatul Wathon di sini bisa berkembang atas karomah Tuan Guru itu. Amin. Yang kedua, mungkin cita-cita saya, karena dulu saya Pak Baliwut cek orang Sunda mah gitu ya, masalah bahasa Arabnya gitu kan, dan sekarang sudah adalah sedikit ilmu gitu kan, sedikit pengetahuan yang bisa mungkin saya sharing dengan kawan-kawan nanti dengan santri-santri yang mulai masuk, mulai belajar.
saya ingin menerapkan seperti Gontor Bang Imin. Pengen banget dua bahasa ini harus dikuasai. Jangan sampai nasibnya kayak saya gitu loh. Santri-santri nanti gitu kan, keluar dari pesantren nggak bisa bahasa Arab, contohnya kayak gitu. Contoh, saya pengen kuasai bahasa Arab tapi kitab kuningan Haus Arabnya juga harus fasih gitu. Nanti kolaborasi ya, modern tradisional. Modern tradisional insya Allah. Ini bener-bener. Dan untuk takhasus, keinginan pribadi saya pun karena di Indonesia secara saya survei gitu kan, research, di Indonesia masih jarang takhasus hadis. Hanya ada satu yang saya tahu di Ciputat itu Darus Sunnah namanya. Nah saya pengen juga Nahdlatul Wathon yang di Al Halimiyah di Kuningan ini takhasusnya hadis. Jadi dua nih Bang Imin, bahasa dan hadis. Itu cita-cita ya. Kita lihat, nggak tahu ke depannya seperti apa. Cuman kitab kuning yang lain pun harus wajib dipelajari gitu. Ya, pembahasan yang menarik. Ada lagi yang mau saya tanya ini. Siap. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, hanya di Opsi Obrolan Singkat Inspiratif. Pada tahun 1994, media Sinar 5 didirikan langsung oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon Jakarta, Sultania Aulia Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pada edisi pertama, Bapak Maulana Syekh sangat senang dan bangga dengan terbitnya media Sinar 5 ini, karena menurut beliau, belum ada media Nahdlatul Wathon yang benar-benar dapat mengakomodir berbagai informasi dan berita penting seputar Nahdlatul Wathon. Sehingga kemampuan beliau mengisi pengajian, media Sinar 5 senantiasa dibawa dan diperkenalkan kepada seluruh jamaah yang hadir. Seiring dengan perkembangan kemajuan zaman, media Sinar 5 senantiasa melakukan perubahan dan pembenahan ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2005, media Sinar 5 yang awalnya terbentuk majalah dirubah menjadi tabloid yang ulasan berita dan informasinya lebih lengkap dan bervariatif. Ketika tabloid ini beredar, respon para pembaca, khususnya warga Nahdlatul Wathon, baik yang ada di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya, benar-benar antusias, bersyukur, dan mengucapkan selamat atas terbitnya tabloid ini. Di era digital yang super canggih sekarang ini, di mana segala informasi hampir seluruhnya menggunakan media internet, maka pada tahun 2018, media Sinar 5 yang sebelumnya terbentuk tabloid dirubah menjadi media online dengan nama sinar5news.com. Untuk lebih mantap dan eksisnya media Sinar 5 ini, maka Ketua Yayasan Mi'rajul Siban Nahdlatul Wathon Jakarta, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Suhaidi ST, melantik dan menetapkan kepengurusan media Sinar 5 tahun 2019 dengan diangkatnya Dr. Haji Muslihan Habib MAG sebagai Direktur Media Sinar 5. Pelantikan ini bersama dengan pelaksanaan kegiatan Perkanas Hamzan 22 di Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, Sabtu 9 November 2019. Semoga media sinar5news.com terus berkiprah untuk mencerdaskan kehidupan umat demi kemakmuran bangsa dan negara Indonesia tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus dukung media sinar5.com dan Sinar 5 TV. Ya, balik lagi di Opsi Obrolan Singkat Inspiratif. Ya, masih bareng dengan Kiai Muda dari Kuningan. Nah, segmen selanjutnya nih, A. Siap. Kita punya segmen tanya jawab. Nah, saya nanya, A jawab dengan cepat. Siap. Asal jangan menjebak ya. Kita udah siapin nih pertanyaan yang spesial khusus Siap. untuk Kiai Muda yang satu ini nih. Pertanyaan pertama, perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan? Masa depan. Pertanyaan kedua,
Menetap di Kuningan atau berpergian? Bepergian. Pertanyaan ketiga, Indonesia atau Malaysia? Indonesia. Pertanyaan keempat, bahasa atau hadis? Hadis. Pertanyaan terakhir, karir atau keluarga? Keluarga. Pertanyaan bonus, saya ganteng apa enggak? Ganteng. Ganteng. Ya terima kasih Sama-sama. Kiai buat waktunya, mudah-mudahan Amin. semakin sukses buat Amin. perjuangannya, lancar Amin. buat menciarkan Nahdlatul Wathon Kabul, di insyaallah. bumi Kuningan ini. Amin. Siap. Ya selanjutnya bakalan banyak narasumber yang bakalan kita datengin di opsi-opsi di episode selanjutnya. Jadi pantengin terus opsi, jangan kemana-mana bersama saya Bos Besar, bintang tamu kita, dan Oki. jangan kemana-mana. Sampai jumpa.